Ada satu pertanyaan yang cukup menarik untuk kita bahas, yaitu berkaitan dengan pewahyuan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul bahwa ayat firman Tuhan itu bisa banyak pewahyuan? Nah, ini kita harus bisa membedakan antara istilah pewahyuan dengan penafsiran. Kalau pewahyuan itu sudah pasti firman Tuhan hanya diwahyukan oleh satu sumber. Nah, ini tergantung kapan firman Tuhan itu ditulis, ya kan? Kalau firman Tuhan itu berkenaan dengan perjanjian lama, tentu pewahyuannya adalah langsung dari Allah. Sekalipun kita tahu bahwa Allah melalui Roh Kudus mewahyukan firman. Tetapi kita tahu bahwa di dalam konteks perjanjian lama belum banyak orang-orang di dalam perjanjian lama yang mengetahui peran dari Roh Kudus. Ya, mengenal, mengetahui, memahami peran Roh Kudus. Dan kebanyakan orang-orang perjanjian lama adalah bangsa Israel sendiri yang langsung berhubungan, berkorespondensi dengan Yahweh, ya, Allah Yahweh. Karena itu pewahyuan yang pertama di dalam perjanjian lama adalah dari Allah Yahweh sendiri. Ada bermacam-macam cara Allah mewahyukan, yaitu Allah langsung dapat berbicara, Allah dapat berbicara secara langsung. Allah juga dapat berbicara melalui para nabi, hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian lama, atau para hakim-hakim, bisa juga dalam hal-hal atau peristiwa tertentu melalui beberapa raja-raja. Tetapi pewahyuan itu hanya dari Allah sumbernya. Tidak ada sumber pewahyuan lain selain Allah. Hanya bagaimana mewahyukannya, nah itu ada berbagai macam cara. Nah, di dalam konteks perjanjian baru, pewahyuan itu lebih terfokus kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penyempurna dari hukum Taurat, ya. Firman Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Dan setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, maka pewahyuan itu diteruskan melalui Roh Kudus. Nah, dalam pewahyuan melalui Roh Kudus itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah melalui para rasul-rasul dan juga bapak-bapak gereja sampai munculnya Alkitab. Setelah Alkitab itu muncul, maka pewahyuan dari orang-orang tertentu, misalnya para rasul dan bapak-bapak gereja itu, pewahyuan itu berhenti sampai di situ dan dilanjutkan oleh pewahyuan di dalam pewahyuan secara tertulis melalui Alkitab, dan yang kedua adalah melalui Roh Kudus. Ketika Alkitab sudah final menjadi satu buku kitab suci, maka pewahyuan melalui seseorang untuk menambahkan firman Tuhan sudah tidak ada. Tetapi kalau Roh Kudus memberikan inspirasi kepada para hamba Tuhan untuk melayani Tuhan, itu selalu terjadi. Jadi Roh Kudus membantu para hamba-hamba Tuhan untuk memahami Alkitab yang sudah tertulis. Dan Roh Kudus juga memberikan inspirasi untuk membantu para hamba Tuhan itu memahami Alkitab dengan baik dan benar, sesuai dengan pemikiran Allah. Nah, jadi itulah yang dimaksudkan pewahyuan. Jadi pewahyuan itu sumbernya hanya dari
satu sumber, yaitu Allah Tritunggal. Ya, bahwa Allah berperanan utama di dalam Perjanjian Lama, kemudian Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tetapi kalau kita berbicara tentang penafsiran, maka penafsiran itu bisa banyak, ya. Bahkan setiap orang yang sudah diperlengkapi dengan pemahaman teologi itu bisa menafsirkan dan boleh menafsirkan. Karena itu satu ayat mendapatkan pewahyuan satu, tetapi ditafsirkan bisa banyak. Nah, seperti yang pernah saya katakan di dalam kelas-kelas teologi, bahwa prinsip atau sistem penafsiran dalam agama Kristen itu berbeda dengan agama lain. Kalau agama lain, sebuah penafsiran itu sudah dianggap sebagai satu kebenaran. Jadi kalau sudah ditafsirkan oleh para pemimpin agama mereka, maka yang ditafsirkan itu sudah dianggap benar. Bahkan dapat dikatakan disetarakan dengan firman Tuhan kualitasnya. Sehingga setiap tafsiran itu harus dilakukan tanpa ada tawar-menawar. Tetapi bagi kekristenan, penafsiran itu belum mutlak harus dilakukan oleh orang Kristen, ya, oleh masyarakat Kristen. Firman Tuhan harus dilakukan oleh masyarakat Kristen. Penafsiran itu belum tentu harus dilakukan oleh masyarakat Kristen. Maksud saya begini, di dalam kekristenan kita tahu ada banyak aliran-aliran Kristen. Di dalam kekristenan ada banyak denominasi. Setiap aliran Kristen dan denominasi atau hamba-hamba Tuhan yang berada di dalam aliran Kristen tertentu atau denominasi tertentu itu bisa menafsirkan. Dan hasil tafsir mereka itu tidak wajib untuk diamini. Ya, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Nah, di sini jangan salah mengerti. Maksudnya tidak wajib untuk diamini itu bukan berarti salah. Tetapi karena ada berbagai macam aliran dan denominasi, maka biasanya masyarakat Kristen dalam denominasi tertentu itu hanya mengamini hasil tafsir dari hamba-hamba Tuhan pada denominasinya sendiri. Karena itu hasil tafsir dari sebuah aliran itu hanya diamini oleh masyarakat Kristen yang ada di aliran itu. Sedangkan masyarakat Kristen yang bukan pada aliran itu, ya tidak wajib untuk mengamininya. Sehingga kebenaran sebuah tafsiran itu relatif. Tergantung jemaat itu berada pada tafsiran yang mana, berada pada aliran yang mana. Dan yang kedua, yang harus menjadi pertimbangan sebuah penafsiran adalah hasil tafsiran itu apakah sudah tepat sesuai dengan sistem eksegese yang benar. Karena kita tahu bahwa di dalam penggalian firman Tuhan atau di dalam analisa firman Tuhan itu ada yang namanya eisegese, itu bisa menghasilkan tafsiran, dan ada yang namanya eksegese, juga bisa menghasilkan tafsiran. Tetapi eisegese itu hasil tafsirannya harus diragukan. Kenapa? Karena prinsip hermeneutik yang dipakai di dalam eisegese adalah memasukkan paham-paham di luar kekristenan, di luar Alkitab, untuk masuk ke dalam kitab suci. Misalnya saja, ketika dia menganalisa sebuah ayat untuk digali, untuk nantinya menjadi sebuah tafsiran, maka nanti ada ilmu filsafat bisa masuk, ilmu psikologi bisa masuk, ikut campur di dalamnya, ya, ilmu manajemen masuk juga, sosiologi masuk, antropologi masuk, ya, semua ilmu pengetahuan di luar Alkitab itu bisa dicampurkan masuk ke dalam sana. Akhirnya hasil tafsirannya adalah hasil tafsiran campuran berbagai macam ilmu pengetahuan tidak murni Alkitab. Inilah yang disebut eisegese.
Nah, hasil tafsir dari eksegese itu harus diuji lagi karena tidak murni firman Tuhan. Sedangkan eksegese adalah hasil tafsir yang murni firman Tuhan. Karena memang digali dari Alkitab itu sendiri. Nah, cuman masalahnya sekalipun melakukan aktivitas eksegese, sekarang pertanyaannya eksegesenya seperti apa? Ada eksegese minim, ya, artinya ada eksegese standar minimal. Artinya begini, eksegese itu akan benar kalau standar minimalnya itu dilaksanakan. Tetapi ada eksegese di bawah standar minimal. Nah, ini eksegese yang sangat yang sangat sederhana. Nah, eksegese yang sangat sederhana ini akan mempengaruhi hasil tafsir. Nah, hasil tafsirnya jadi tidak mendalam. Bisa saja hasil tafsirnya itu tidak merepresentasikan pewahyuan. Ya, tidak merepresentasikan pewahyuan Roh Kudus atas firman itu. Nah, kalau tidak merepresentasikan, berarti ya tidak mengenai sasaran dari apa yang diwahyukan Roh Kudus. Nah, jadi di sini kita harus melihat bahwa eksegese pun itu ada beberapa macam, ya. Eksegese sederhana, ada eksegese dalam standar minimum, ada eksegese yang sempurna, eksegese yang berkualitas. Kalau eksegese yang sederhana, ya menggunakan metode-metode hermeneutik yang sederhana. Bahkan mungkin jumlah metode yang digunakan pun sedikit. Misalnya hanya perbandingan terjemahan, kemudian konkordansi, lalu penggunaan Alkitab, dan Alkitab yang dipakai pun hanya Alkitab bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau melihat dari penggunaan metode penggalian firman Tuhan itu sangat sederhana sekali. Ya, dan hasilnya pun bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diinspirasikan Roh Kudus, apa yang diilhamkan, ya, diwahyukan oleh Roh Kudus di dalam firman Tuhan itu. Gitu ya. Jadi ada perbedaan antara pewahyuan dengan penafsiran. Kalau pewahyuan itu sudah jelas harus berpusat atau bersumber dari Allah Tritunggal. Ya, itu yang tadi sudah saya sebutkan. Tetapi kalau penafsiran itu bisa banyak. Satu ayat bisa ditafsirkan 10, 20, ya tergantung jumlah penafsirnya berapa. Cuman hasil tafsirnya ya itu harus dipikirkan kembali, dikaji, dipertimbangkan. Ya, dasar pertimbangan yang pertama itu apakah satu aliran. Ya, kalau bukan satu aliran, kita baca hasil tafsirnya, kita sudah langsung bisa tahu hasil tafsirnya tidak cocok. Ya, tidak cocok dengan alirannya dia. Gitu. Tetapi kalau yang hasil tafsirnya itu yang dibaca adalah hasil tafsirnya satu aliran, ya pasti setuju saja, pasti amin. Tapi kalau analisa teologinya, statement teologinya dari aliran yang berbeda, dia bisa katakan, wah sesat itu. Tidak sesuai. Pertanyaan yang lain yaitu bagaimana dengan istilah penafsiran yang dipaksakan? Tidak sesuai konteks. Nah inilah yang kita bahas, ya. Hasil penafsiran yang dipaksakan itu bisa bermacam-macam. Kalau kita bicara tentang hasil penafsiran yang dipaksakan. Sebuah penafsiran yang dipaksakan, semua yang dipaksa itu hasilnya kurang baik. Ya. Dipaksa belajar, dipaksa makan. Misalnya saudara enggak pengen makan, saudara dipaksa makan. Dipaksa baca Alkitab, ya. Walaupun baca Alkitab itu aktivitas baik. Tapi kalau namanya dipaksa, kamu baca tapi kamu enggak paham, enggak mengerti, ya hanya sekedar baca, tidak mengamini. Ya, jadi macam-macam. Semua yang dipaksakan itu tidak baik. Nah, kalau penafsiran itu dipaksakan, semakin tidak baik. Kenapa? Karena penafsiran ini adalah makanan rohani bagi masyarakat Kristen. Lah kalau hasil penafsirannya itu dipaksakan, apa yang diterima masyarakat Kristen? Pengajaran-pengajaran yang
tidak berkualitas. Yang saya maksudkan pengajaran yang tidak berkualitas itu ada pengajaran yang kemungkinan besar itu tidak sesuai dengan isi hati Allah. Tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Allah. Nah, kita ini sebagai hamba Tuhan misalnya mau menafsirkan, itu kita harus punya prinsip bahwa penafsiran kita itu harus betul-betul sebisa mungkin, sedekat mungkin dengan isi hati Allah. Nah, penafsiran yang dipaksakan itu biasanya jauh dari isi hati Allah. Nah, apalagi kalau penafsiran itu tidak sesuai konteks ya. Wah, itu udah pasti keliru. Hasil tafsirnya udah pasti keliru. Nah, hasil tafsir yang dipaksakan itu seperti apa? Misalnya begini, ketika saya baca Alkitab, pada waktu saya baca Alkitab, saya tidak mengerti. Apa ya artinya ini ya? Alkitab ini apa artinya? Kita tidak tahu artinya. Lalu kemudian kita pikir. Coba kita pikir. Selama ini apa yang pernah saya dengar ya tentang misalnya saja dibenarkan oleh iman. Dibenarkan oleh perbuatan. Kalau dibenarkan oleh iman kita semua sudah paham. Misalnya ada kasus dibenarkan oleh perbuatan. Ada enggak ya orang Kristen ini konsepnya dibenarkan oleh perbuatan? Dia pikir, dia enggak baca buku, dia enggak eksegese, dia enggak menggali, dia hanya pikir dengan pikirannya. Dia coba pahami dengan pikirannya. Nah, setelah dia dapatkan dengan pikirannya, baru dia coba untuk masukkan ke konteks itu. Dibenarkan oleh perbuatan. Oh, berarti perbuatan kita harus baik ya. Perbuatan yang harus baik begini. Lalu dia jelaskan hanya dari pikirannya. Nah, itu penafsiran yang dipaksakan. Lalu kemudian bisa juga dia mendengarkan khotbah. Dia pernah mendengarkan khotbah tentang dibenarkan oleh perbuatan dari beberapa pendeta. Dan dia mungkin punya catatan khotbahnya. Lalu dia baca catatan khotbah itu. Dia ingat pendeta khotbah seperti itu. Lalu hasil dari khotbah itu kemudian dipakai untuk memahami ayat Alkitab. Itu juga adalah penafsiran yang dipaksakan. Jadi penafsiran yang didapatkan oleh karena opini itu salah. Penafsiran yang didapatkan oleh karena mendapatkan referensi dari pengkhotbah, dari buku-buku tafsir, itu harus dikaji lagi. Itu termasuk penafsiran yang dipaksakan. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ada banyak masyarakat Kristen kurang memahami apa yang disebut dengan salah kaprah di dalam kekristenan. Apa itu salah kaprah di dalam kekristenan? Bahwa suatu pengajaran dianggap benar walaupun pengajaran itu salah. Kenapa pengajaran itu dianggap benar? Karena pengajaran itu yang pertama disampaikan oleh pemimpin yang diagungkan, apa ya istilahnya ya, pemimpin yang didewakan dalam tanda petik ya, maksudnya pemimpin Kristen atau pendeta yang didewakan. Jadi setiap nasihat pendeta itu pasti benar. Setiap apa yang disampaikan di dalam khotbah pendeta itu pasti benar. Nah, itu sudah mendewakan pendeta. Nah, kalau kita sudah mendewakan pendeta, pendeta itu menyampaikan apa saja firman Tuhan itu sudah dianggap benar. Nah, hal itulah yang kemudian dibenarkan, diamini oleh masyarakat Kristen. Karena terus-menerus diamini oleh masyarakat Kristen, maka akhirnya itu menjadi dogma di dalam dirinya pribadi. Dan kemudian menjadi doktrin. Ya, dia terindoktrinasi dengan ajaran pendeta yang sudah didewakan. Ya, misalnya ada seorang pendeta terkenal. Ya, salah satu pendeta gereja karismatik di Surabaya, terkenal sekali.
Itu banyak didewakan itu. Itu dia sudah didewakan. Banyak orang masyarakat Kristen, khususnya jemaatnya, mendewakan dia. Sehingga setiap kata yang keluar dari mulutnya, itu selalu benar. Padahal belum tentu benar. Ada beberapa khotbah yang saya dengar, itu keliru penafsirannya. Dari pendeta itu. Ya, dia berkhotbah, saya dengar, keliru penafsirannya. Khotbahnya keliru, penekanannya salah, eksegesinya salah. Bagi saya. Tapi bagi jemaatnya, tidak ada yang salah. Semuanya benar. Titik komanya pun benar. Bahkan mungkin lebih benar daripada Alkitab. Nah, itu kenapa? Yaitu karena sosok pimpinan yang didewakan. Itu bisa jadi doktrin dan dogma, perkataan-perkataan pendeta itu. Kemudian yang kedua, pengajaran itu sering dia dengar. Dia sering sekali mendengar pengajaran itu. Akhirnya, pengajaran itu dianggap sebagai satu kebenaran, karena sering didengar. Yang ketiga, ada pengajaran-pengajaran yang salah, didengar, tetapi tidak ada yang komplain. Nah, itu juga dianggap kebenaran. Bahaya sekali. Dan ini terjadi di media sosial. Kamu mendengarkan khotbah di media sosial. Ya, kamu mendengarkan khotbah di media sosial. Tidak ada yang komplain. Maka semua khotbah itu dianggap benar karena tidak ada yang komplain. Nah, kebenaran itu kemudian diamenkan. Dijadikan dogma, menjadi doktrin. Akhirnya apa? Sesat. Karena ternyata khotbah yang didengar itu khotbah yang salah. Tetapi karena tidak ada yang komplain, tidak ada yang mengkoreksi, ya khotbahnya dianggap benar. Apalagi kalau khotbah itu sering didengar, topik dan tema itu sering muncul di media sosial, dianggap sebagai kebenaran. Dan kalau itu sudah dianggap sebagai kebenaran, maka pengajaran itu akan dibela mati-matian sampai titik darah penghabisan. Nah, inilah yang saya sebut sebagai salah kaprah di dalam kekristenan. Salah yang menjadi benar. Ada banyak enggak, Pak? Banyak sekali. Banyak sekali. Salah kaprah di dalam kekristenan itu banyak sekali. Dan ini adalah menjadi satu keprihatinan kita. Menjadi keprihatinan pribadi bagi saya sebagai dosen mata kuliah hermeneutika. Karena saya itu tahu bagaimana cara menafsir, jadi paling mudah itu melihat sebuah penafsiran itu seperti apa. Berkualitas, sederhana, salah, dipaksakan penafsirannya, itu sangat mudah sekali dideteksi. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya. Bagaimana arti pewahyuan di kalangan karismatik? Nah, ini dia. Kalau sudah bicara pewahyuan di kalangan karismatik, ini harus berhati-hati. Karena kalau denominasi atau aliran yang berbeda berbicara untuk aliran yang lain, berbeda dengan aliran dia, nah itu sudah tidak seimbang, ya, tidak objektif. Itu subjektif. Ya, tetapi kalau hanya sekedar mendapatkan informasi misalnya tentang apa itu aliran, apa itu pewahyuan menurut karismatik, oke, saya bisa memberikan sedikit penjelasan, tetapi tidak untuk menilai. Nah, pewahyuan pada umumnya dipahami sebagai pekerjaan Roh Kudus. Nah, pewahyuan itu sendiri adalah sesuatu yang sangat penting bagi kalangan aliran karismatik karena mereka menekankan doktrin tentang Roh Kudus, baik itu pribadi, pekerjaan, pelayanan, dan hasil dari
pekerjaan dari Roh Kudus, itu semua menjadi tekanan utama pengajaran mereka. Sedangkan dalam konteks zaman kekristenan itu Roh Kudus mengambil peranan penting di dalam penginspirasian. Sebelum Alkitab ada, Roh Kudus menginspirasikan para penulis Alkitab. Setelah Alkitab itu dibukukan, Roh Kudus menginspirasikan orang Kristen, masyarakat Kristen, pemimpin Kristen untuk memahami Alkitab. Nah, karena itu kemudian berkembanglah konsep-konsep pewahyuan melalui inspirasi Roh Kudus itu di dalam dunia kekristenan sampai di zaman modern ini. Karena itu kemudian ketika seseorang merasakan mendapatkan penglihatan, maka dia mengatakan bahwa penglihatannya itu benar karena diwahyukan dari Roh Kudus. Dia merasa dipenuhi oleh Roh Kudus, dia merasa hidup di dalam kekristenan, dalam pimpinan Roh Kudus, lalu dia mendapatkan penglihatan. Maka penglihatan itu diamini sebagai penglihatan yang benar karena diwahyukan dari Roh Kudus. Begitu juga ketika dia mendapatkan mimpi. Ya. Dia mendapatkan mimpi, seorang pribadi mendapatkan mimpi. Dan kalau dia menganggapnya bahwa mimpi itu dari Roh Kudus, maka mimpi itu dianggap benar. Bahkan mimpi itu bisa menjadi standar pelajaran, standar pengajaran kekristenan dalam gerejanya. Ya, penglihatan itu pun bisa menjadi standar pengajaran di dalam gerejanya. Kemudian kalau tiba-tiba pada saat teduh dengan Tuhan, lalu dia seolah-olah mendengarkan suara Tuhan, lalu dia mengamini itu dari Roh Kudus, maka suara Tuhan yang dia dengar pada saat teduh itu pun diyakini sebagai pewahyuan dari Roh Kudus. Dan itu menjadi standar perkataan yang dia tangkap di saat teduh, itu bisa menjadi standar pengajaran di gerejanya. Jadi itulah pewahyuan di kalangan karismatik. Kemudian bagaimana dengan khotbah? Apakah khotbah itu dianggap lebih penting daripada firman Tuhan? Nah, ini juga yang sering terjadi di dalam gereja. Ya, khotbah itu lebih penting daripada firman Tuhan. Betul itu. Itu fakta. Ya, sekalipun kalau ditanyakan langsung kepada masyarakat Kristen, banyak masyarakat Kristen yang menolak. Oh enggak, firman Tuhan lebih penting bagi saya. Biasanya begitu. Ya. Tetapi faktanya tidak. Ya, mereka lebih nyaman melakukan nasihat-nasihat yang ada di khotbah daripada ayat-ayat yang ada di firman Tuhan. Yaitu untuk masyarakat Kristen ya. Kenapa demikian? Karena masyarakat Kristen itu sering tidak paham kalau baca Alkitab. Baca Alkitab tuh bingung-bingung sendiri. Apa sih maksudnya? Tapi kalau dengar khotbah, itu kan sudah langsung tinggal ditelan ya. Tidak perlu dicerna lagi, tidak perlu dipikir-pikir, langsung ditelan. Apalagi kalau nasihat-nasihatnya itu memakai bahasa-bahasa sederhana ya, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Itu mereka lebih seneng ya, langsung nasihatnya itu seolah-olah nasihat yang cespleng. Wah, ini nasihatnya pas, apalagi kalau nasihat itu cocok dengan masalah yang dia hadapi, wah itu bisa menggantikan firman Tuhan itu nasihat itu. Dia tidak sadar kalau nasihat itu sudah menggantikan firman Tuhan. Dia tidak sadar. Kalau ditanya pun dia pasti menyangkali. Oh enggak, firman Tuhan lebih penting daripada firman. Firman Tuhan lebih penting daripada khotbah. Firman yang dikhotbahkan. Sedangkan khotbah itu belum seutuhnya firman Tuhan, belum seluruhnya firman Tuhan khotbah itu.
khotbah itu ada kata-kata sendiri, kata-kata hasil dari pemikiran otak manusia. Firman Tuhan itu ada yang merupakan hasil eksegese, ya, penggalian. Jadi kalau hamba Tuhan menyampaikan khotbah hasil dari penggalian, wah itu pasti firman Tuhan. Ya. Tapi kalau dalam khotbah itu dia hanya menceritakan dirinya, dia hanya menceritakan istrinya, menceritakan anaknya, menceritakan keluarganya, itu bukan khotbah itu. Itu berbagi cerita, bukan khotbah. Nah, itu bukan firman Tuhan. Oh, dia cerita istrinya kok dibilang firman Tuhan, apanya yang firman Tuhan? Dia khotbah pelayanannya. Ya walaupun yang diceritakan itu pelayanan, tapi itu kan bukan firman Tuhan. Cerita pelayanan itu bukan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu ya Alkitab yang digali itu firman Tuhan. Dalam menanggapi, nah itulah yang saya katakan salah kaprah itu. Salah kaprah. Sekarang ada aplikasi yang bisa memudahkan bahasa Yunani dan Ibrani. Apakah ini eksegese? Ya, bagian dari eksegese. Beberapa aplikasi, dan salah satu aplikasi yang saya rekomendasikan itu adalah Bibleworks. Tapi banyak ya, aplikasi-aplikasi itu banyak sekali. Saya sudah melihat hampir 20 atau 30 aplikasi. Dan bagi saya, aplikasi yang sangat memenuhi persyaratan eksegese yang ideal, aplikasi yang sangat memenuhi persyaratan eksegese ideal adalah Bibleworks. Ya, adalah Bibleworks. Ya, bukan berarti saya mau promosikan Bibleworks ya, bukan ya, tapi selama ini saya sangat diberkati sekali dengan aplikasi Bibleworks ini. Ya. Nah, kalau kamu bisa memanfaatkan 100% semua yang ada di Bibleworks, itu kemungkinannya 90% kamu telah menyelesaikan analisa Alkitab yang benar, Alkitabiah dan bertanggung jawabnya. Itulah kira-kira. Ya, jadi kalian harus kalian harus bisa melihat aplikasi-aplikasi. Ada aplikasi yang sederhana sekali. Ya. Ada aplikasi yang menengah. Ada aplikasi yang sangat bagus. Ya, tinggal kamu pilih ya. Cuman kalau kamu bisa mendapatkan Bibleworks ya silakan itu diinstal ya Bibleworks-nya. Nah sekarang itu Bibleworks ada versi yang ke-10. Saya nggak tahu apakah ada lagi versi yang ke-11. Tapi selama ini saya cari-cari versi 11 belum ada. Jadi Bibleworks versi 7, 8, 9 itu ada ya. Dan kalau mau yang ke-8, nah itu bagus. Itu untuk aplikasi Bibleworks dia tidak tidak semuanya bisa kita install ya. Itu harus juga memperhatikan kemampuan laptop kita, kemampuan komputer kita. Kalau komputer kita sedang-sedang saja, ya pakai Bibleworks 8. Karena kalau komputernya sedang-sedang tetapi menggunakan Bibleworks 10, nah itu nanti macet-macetnya. Macet-macet. Dan kemungkinan nanti di tengah-tengah enak lagi asik-asik menganalisa firman Tuhan, tiba-tiba hang gitu. Ya. Kalau Bibleworks itu apakah bisa diinstal di Play Store? Dari Play Store. Selama ini setahu saya belum ada ya. Tapi kalau misalnya dari Bibleworks sendiri, dari Logos sendiri, itu perusahaannya namanya Logos itu. Kalau Logos itu membuat versi Android-nya, mungkin saja ada ya. Tapi kok saya belum pernah tahu ya.
tentang Bible Work itu, apakah bisa diinstal apakah ada di Play Store-nya. Saya belum tahu, belum ketemu. Dan juga belum ada mahasiswa yang memberitahu saya bahwa ada aplikasi Android-nya. Ya, ada Android-nya untuk Bible Work. Apakah bisa disimulasi saat ini aplikasi yang dimaksud? Ya, ini sebenarnya bisa-bisa saja ya. Tapi ini sebenarnya adalah jam kuliah saya ini. Jadi live ini adalah jam kuliah saya. Tetapi karena pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang cocok dengan materi kuliah, maka saya bahas pertanyaannya. Karena pertanyaannya cocok dengan materi kuliah. Nah, materi kuliah hari ini adalah tentang eksegese kritis. Jadi tentang eksegese kritis. Nah, jadi nanti untuk Bible Work itu nanti sabar ya. Kamu ikuti kuliah saya di TikTok. Nanti ada waktunya saya akan memperkenalkan Bible Work. Dan kalau kamu rajin ikut live saya di TikTok, saya yakin kamu akan diperlengkapi luar biasa dengan ilmu hermeneutik. Oke, saya lanjut ya dengan materinya. Kembali lagi saya ulangi sedikit saja, ini masih ada kurang lebih 1 jam. Saya ulangi lagi, saya berharap kesalahan eksegese dapat selesai. Ya, sebenarnya ini cukup banyak makan waktu ya, kesalahan eksegese ini ya. Kalau sampai 2 kali pertemuan ya. Tapi ya sudahlah, karena tadi itu mahasiswa di STT kehilangan sinyal, jadi berantakan tadi kuliahnya di kelas. Jadi mereka katakan, bagaimana kalau kuliah langsung live di TikTok aja Pak, karena wifi di sekolah lagi ada masalah. Jadi saya bilang oke, boleh. Nah, jadi akhirnya kuliah di live TikTok gitu. Nah, karena itu saya akan ulangi sedikit lagi supaya yang ikut live di TikTok dan juga mahasiswa teologi disegarkan kembali dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi tujuan umum dari eksegese kritis ini adalah yaitu menyadarkan orang-orang yang melakukan kesalahan eksegese. Nah, berbicara tentang eksegese itu adalah aktivitas menggali firman Tuhan, menganalisa ayat-ayat firman Tuhan dengan menggunakan metode-metode hermeneutika. Nah, hermeneutika itu apa? Hermeneutika itu adalah ilmu menafsir Alkitab. Nah, di dalam hermeneutika, ilmu menafsir Alkitab itu ada diajarkan metode-metode menafsirkan Alkitab. Jadi isi dari kuliah hermeneutika itu adalah diperkenalkannya sekian puluh metode hermeneutika, metode menafsir Alkitab. Kalau saya menghitungnya, itu ada kurang lebih sekitar 30 sampai 40 metode menafsir Alkitab. Ya, tetapi kebanyakan pendeta-pendeta kalau menafsirkan Alkitab itu hanya menggunakan 3 atau 4 metode. Itu miskin sekali ya. Itu hasil tafsirnya itu, sederhana sekali itu. Nah, hasil tafsir yang sederhana itu bisa menyebabkan salah tafsir. Oke, jadi mata kuliah ini, pelajaran ini, yaitu ingin memberitahu setiap orang yang mencoba untuk memahami Alkitab, setiap orang yang mencoba menggali, melakukan penggalian Alkitab, atau melakukan analisa terhadap ayat-ayat Alkitab, itu diberitahu bahwa seringkali mereka itu melakukan kesalahan. Sekalipun mereka itu sudah sering menggali Alkitab, menganalisa Alkitab, tapi belum tentu benar itu aktivitasnya. Lupa, saya ini sudah sekolah teologi loh Pak. Ya, enggak peduli kamu sudah sekolah teologi, tapi kalau cara eksegesemu salah ya harus dikasih tahu. Lupa, saya sudah pengalaman pelayanan. Pengalaman pelayanan tidak
tidak bisa dipakai sebagai pembenaran untuk pengajaranmu. Pak, saya sudah pengalaman pelayanan 25 tahun, Pak. Memangnya kalau sudah pelayanan 25 tahun, berarti semua perkataanmu benar? Belum tentu. Ayo, mari kita buktikan. Ikuti kuliah saya. Nah, nanti bisa dicek nanti. Kalau kamu ikuti kuliah ini, kamu nanti dicek. Selama ini, apa yang kamu lakukan itu sudah benar apa masih sudah benar atau salah? Nah, itulah yang dimaksud eksegese kritis. Jadi pelajaran ini akan memberitahu kepada semua masyarakat Kristen apakah yang dilakukannya itu sudah benar apa masih salah. Yaitu dengan pelajaran hermeneutika kritis. Eksegese kritis. Jadi menyadarkan orang-orang yang melakukan kesalahan eksegese itu terus-menerus dan konstan. Ya, maksudnya terus-menerus dan konstan itu bagaimana? Ya, ada orang-orang itu mereka mempunyai kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan di dalam menafsir Alkitab, dalam menggali Alkitab. Nah, kebiasaan itu, cara menggali Alkitab itu dilakukan terus-menerus dan konstan. Selama 10 tahun pelayanannya, selama 30 tahun pelayanannya, ya itu saja caranya ketika kalau dia mau persiapan khotbah, ya begitu saja caranya. Padahal dia tidak tahu kalau apa yang dia lakukan selama ini salah. Bayangkan kalau apa yang selama ini salah itu dilakukan terus-menerus dan konstan selama 30 tahun. Nenek bilang itu berbahaya, guys. Nenek bilang itu berbahaya. Iya, ya, jadi disadarkan ya. Kesalahan-kesalahan itu akhirnya dianggap lazim. Kenapa? Karena terus-menerus dilakukan. Jadi kalau sesuatu yang salah terus-menerus dilakukan, maka itu akan dianggap lazim. Karena dianggap lazim, maka dianggap benar. Walaupun itu sebenarnya salah. Nah, kemudian dengan eksegese kritis itu membawa orang untuk mengerti gambaran yang mendetail. Bagaimana sebenarnya harus mengeksegese, harus melakukan atau menerapkan metode-metode hermeneutik yang benar itu seperti apa? Metode menggali firman Tuhan yang benar itu seperti apa? Itu dikasih gambaran secara mendetail. Supaya apa? Supaya menyadarkan mereka-mereka yang selama ini melakukan kesalahan. Kesalahan konstan. Berpuluh-puluh tahun. Pak, saya belum berpuluh-puluh tahun, Pak. Saya baru 1 tahun melayani. Oh, puji Tuhan baru mulai. Ya, jadi lebih cepat dan lebih awal disadarkan. Berarti Pak Ronald sudah tidak pernah salah ya? Oh, siapa bilang? Ya, sekalipun saya tahu eksegese kritis, ya saya juga masih manusia yang bisa melakukan kesalahan. Ya, saya sadar itu. Karena itu saya butuh orang lain untuk menguji apakah eksegese saya itu sudah benar. Ya, saya butuh orang lain. Saya butuh Anda untuk menguji saya. Nggak tersinggung, Pak. Nggak marah, Nggak marah, Pak. Nggak, ya cuman sedikit kesel aja. Sedikit kesel. Ya nggak apa-apa lah. Kesel itu bukti bahwa apa yang disampaikan itu kena di hati. Nah, kemudian yang berikutnya, mendorong untuk pengujian diri. Ya, jadi dengan pelajaran eksegese kritis ini, itu kita didorong ya. Kita diarahkan, kita diposisikan. Ya, atau disituasikan untuk menguji diri kita. Apakah yang kita lakukan selama ini itu sudah benar? Atau sebaliknya, apa yang selama ini saya lakukan itu salah? Misalnya saja menggunakan konkordansi. Nih, konkordansi. Ini termasuk salah satu eksegese kritis ya. Konkordansi. Ya, ini konkordansi yang sederhana ya. Konkordansi bahasa Indonesia. Ini apa namanya? Judul di depan ini sampai hilang. Ini udah robek-robek ya. Nah, ini buku konkordansi. Nah, buku ini
seringkali dipakai oleh hamba Tuhan untuk persiapan khotbah. Ya, seringkali dipakai hamba Tuhan untuk persiapan khotbah. Tapi pertanyaannya, apakah semua hamba Tuhan sudah tahu cara menggunakan konkordansi? Ya, apakah semua hamba Tuhan sudah tahu? Yang kedua, apakah semua hamba Tuhan sudah benar cara menggunakan konkordansinya? Kalau salah, tafsirnya salah. Ya kalau benar, puji Tuhan. Nah, nanti kita cek. Saya akan memberitahukan dalam salah satu pelajaran saya bahwa ada cara yang benar menggunakan konkordansi. Ya, tidak hanya sekedar biasa menggunakan konkordansi seperti ini. Ya, saudara bisa salah tafsir itu, hati-hati. Ya. Itu yang sudah pernah menggunakan buku konkordansi. Apalagi yang belum pernah. Yang belum pernah menggunakan konkordansi, terus persiapan khotbah. Waduh. Berantakan. Pak, boleh enggak Pak khotbah copy paste dari khotbah orang lain, Pak? Jangan. Jangan. Prinsip dari khotbah, ya. Prinsip dari khotbah adalah bahwa engkau secara pribadi mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus. Kalau kamu khotbah dari copy paste dari khotbah pendeta lain, ya berarti kamu tidak mengkhotbahkan apa yang Roh Kudus inspirasikan bagimu. Roh Kudus menginspirasikan kepada hamba Tuhan itu dengan konteks yang berbeda, dengan situasi kondisi jemaat yang berbeda, dengan permasalahan yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Maka bisa saja Roh Kudus ketika menginspirasikan kepada hamba Tuhan itu berbeda dengan apa yang nanti Roh Kudus beritahukan kepada kita. Maka dilarang keras mengulangi khotbah orang lain menjadi khotbah kita. Oh, dilarang keras, enggak boleh. Ya, lebih baik kamu khotbah secara sederhana daripada kamu khotbah kutip pendeta lain. Ya, itu. Ya, ini berkaitan dengan pengujian diri ya. Jadi kita diuji nanti. Bahkan nanti khotbah-khotbah kita bisa uji. Oh, selama ini apa yang saya lakukan dalam persiapan khotbah saya ternyata salah ya. Pakai konkordansi saja salah gitu ya. Apalagi menafsirkan firman Tuhan, waduh. Ya, belum lagi nanti cara menggunakan kamus. Cara menggunakan kamusnya salah ya, hasilnya juga salah. Ya, cara menggunakan leksikonnya salah, ya hasil akhirnya juga bisa salah. Nah, berikutnya eksegese kritis ini juga adalah dapat memberi insentif untuk ikut jalan yang benar. Ya, jadi dengan mendengarkan pengajaran eksegese kritis, maka kita ini kemudian jadi diarahkan kepada jalan yang benar gitu. Nah, jadi dengan eksegese kritis itu membuat seseorang yang tadinya mau jadi pendeta palsu, enggak jadi. Ya. Mau jadi guru palsu, enggak jadi. Kenapa? Karena diingatkan, ditegur, diberitahu eksegese kritis. Tujuan yang lainnya adalah memunculkan keinginan yang mendalam untuk menafsirkan firman Tuhan benar. Kalau kalian menggunakan eksegese kritis, ya, metode penafsiran Alkitab yang kritis, maka kita itu akan memiliki satu kerinduan yang mendalam untuk menafsirkan firman Allah. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan eksegese kritis, kita akan menemukan banyak sekali rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang selama ini
tidak kita pernah dengar itu di dalam khotbah-khotbah kita, dalam khotbah-khotbah yang kita dengar. Nggak pernah kita tahu, nggak pernah kita dengar. Tapi ketika kita melakukan eksegese kritis, itu rahasia firman Tuhan itu muncul begitu banyak. Begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yaitu dengan eksegese kritis, maka kita bisa disadarkan akan beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Nah, ada setidaknya 3 kesalahan eksegese atau 3 kesalahan yang sering dilakukan masyarakat Kristen atau para hamba Tuhan. Yang pertama adalah pembenaran opini. Pertama itu adalah pembenaran opini. Apa itu pembenaran opini? Pembenaran opini ini adalah pandangan pribadi yang kemudian diyakini sebagai satu kebenaran. Itu pembenaran opini. Nah, pembenaran opini ini banyak dilakukan oleh para TikToker yang menyebut dirinya pelayan Tuhan. Saya perhatikan beberapa TikToker, ya enggak semua ya, beberapa, itu melakukan pembenaran opini. Jadi dia punya pandangan pribadi, dan pandangan pribadinya itu kemudian diyakini benar. Padahal salah. Ya. Nah, itu bahaya. Itu bahaya sekali. Kemudian yang berikutnya, ya, sebelum saya masuk ke yang berikutnya, saya menjelaskan sedikit tentang pandangan pribadi. Misalnya kita membaca satu ayat, ya, membaca ayat, misalnya jangan kamu khawatir, atau kita baca carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada waktu kita membaca ayat ini, kita tidak melakukan penggalian firman Tuhan, tapi kita mikir, apa ya artinya ayat ini ya? Dipikir dengan otak kita. Maka otak kita kemudian mulai mengolah kata per kata, kalimat per kalimat, frasa per frasa. Itu diolah oleh otak kita. Hasil dari olahan otak kita, itu kemudian dipakai untuk memahami ayat firman Tuhan. Nah, itu adalah pandangan pribadi. Nah, yang harus kamu tanyakan, apa yang ada di dalam otakmu? Yang pertama, filsafat. Yang kedua, pengajaran-pengajaran dunia. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Yang keempat, mungkin ada nasihat-nasihat dari orang fasik. Jadi yang ada di otak kita itu macam-macam. Lah kalau yang macam-macam itu kemudian kita pakai untuk memahami Alkitab, pemahaman Alkitab kita berantakan. Apalagi kemudian pandangan pribadi itu kemudian kita anggap sebagai satu kebenaran. Waduh, itu bahaya itu. Bahaya sekali. Kemudian, ketika kita bisa pembenaran opini ini dapat terjadi, yaitu dari sumber yang tidak dipercaya. Dari penafsir lain, dari orang lain. Nah, itu dari sumber yang tidak dipercaya, kemudian diyakini sebagai kebenaran, lalu disampaikanlah firman Tuhan. Waduh, itu bahaya sekali. Ada beberapa TikToker itu mengatakan begini, dia ditanya ya oleh follower, kakak belajar dari mana? Kakak sekolah teologi. Oh, saya enggak sekolah teologi. Oh, enggak sekolah teologi. Lalu kakak dapat dari mana semua yang kakak tahu? Oh, saya dapat dari si A, si B, si C, saya kumpulkan jadi satu. Nah, dari situ kemudian saya sampaikan di TikTok. Wah, itu namanya pembenaran opini ya. Itu bahaya sekali. Saya kalau enggak salah, saya juga membuat satu video yang saya upload di TikTok tentang hamba Tuhan. Nah, ini tentang pembenaran opini ya. Nanti akan mengarah ke situ. Jadi saya katakan bahwa hamba Tuhan itu terbagi menjadi 2. Ya.
Hamba Tuhan itu terbagi menjadi dua. Bukan cinta yang terbagi, bukan cinta saja yang terbagi menjadi dua. Cintaku terbagi dua, rinduku terbagi dua. Ya, bukan cinta dan rindu yang terbagi dua. Bukan itu saja. Ya, tapi hamba Tuhan itu juga terbagi dua. Hamba Tuhan umum, hamba Tuhan khusus. Hamba Tuhan umum itulah kita semua, orang Kristen. Itu hamba Tuhan umum. Kita terpanggil untuk memberitakan Injil. Benar. Kita terpanggil untuk memberitakan Injil. Nah, nanti saya akan beritahu apa beda hamba Tuhan umum dan hamba Tuhan khusus. Hamba Tuhan khusus adalah hamba Tuhan yang secara khusus dipanggil oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah secara khusus dalam pengalaman khusus. Jadi begini, maksudnya bukan dipanggil secara umum, bukan. Kalau kita dipanggil secara umum, ya semua hamba Tuhan orang Kristen dipanggil untuk menjadi anak Tuhan. Nah, itu memang benar. Tapi yang maksud saya dipanggil secara khusus itu begini, ada pengalaman pribadi. Misalnya Tuhan datang dalam penglihatan, mendengar suara dari Tuhan bahwa dia dipanggil, Ronald misalnya, mari tinggalkan segala sesuatu, tinggalkan pekerjaanmu, layanilah Tuhan. Nah, itu panggilan secara khusus. Ya, jadi ada pengalaman pribadi secara khusus di mana dalam pengalaman itu kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan oleh Tuhan sendiri. Bukan oleh diri kita, bukan. Misalnya gini, waduh saya bertobat, saya sedih, saya pikir-pikir, aduh saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan, Ya kalau kayak gitu bukan panggilan khusus itu. Karena kamu dipanggil melayani Tuhan hanya karena kerinduan pribadi. Bukan Tuhan yang panggil kamu. Bukan Tuhan yang pilih kamu. Atau ada mahasiswa teologi yang masuk sekolah teologi itu bukan karena panggilan Tuhan. Ya, tapi karena diiming-imingi. Daripada kamu SMA, selesai SMA nganggur, ndak kuliah. Ini ada kuliah setaraf dengan universitas di gratis. Tapi itu sekolah teologi, mau ndak? Malah dia tanya, sekolah teologi itu apa ya? Ya, tapi karena diiming-imingi kuliah gratis, dia jadi mahasiswa teologi. Ya, dia bukan hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus. Dia dikondisikan untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, kalau dikondisikan untuk menjadi hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan khusus. Kemudian yang berikutnya, bukan saja dipanggil, tetapi ditetapkan oleh Allah. Allah sendiri, Tuhan sendiri menetapkan kita, memilih kita. Tuhan sendiri yang memilih kita. Bukan mau-maunya kita, aku rindu melayani Tuhan di TikTok, aku buka akun, bukan mau-maunya kita. Tapi Tuhan yang sudah pilih. Dan pemilihan itu harus dengan pengalaman khusus. Dengan pengalaman khusus. Nah, Tuhan Yesus ketika dia mau memilih 12 muridnya, Tuhan Yesus naik ke atas bukit, berdoa semalam-malaman. Setelah Tuhan Yesus naik ke atas bukit berdoa semalam-malaman, baru kemudian dia turun dari bukit, pagi harinya, hari itu dia memilih 12 murid. Sejak hari itu dia mulai mengumpulkan 12 murid. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan sendiri yang memilih. Tuhan berdoa sendiri. Tuhan Yesus berdoa. Dan Tuhan Yesus memilih kamu untuk jadi hamba Tuhan. Nah, itu harus dibuktikan bahwa benar bahwa Tuhan Yesus yang memilih kamu. Bukan keinginan pribadi. Bukan emosi Kristen pribadi. Nah, jadi hamba Tuhan itu ada dua. Hamba Tuhan umum, hamba Tuhan khusus. Hamba Tuhan khusus harus diperlengkapi di sekolah teologi. Hamba Tuhan umum boleh masuk sekolah teologi, boleh juga belajar mandiri. Tapi, ya, hamba Tuhan umum tidak boleh memberitakan firman Tuhan di khalayak ramai. Tidak boleh memberitakan firman Tuhan di banyak orang. Maksudnya di dalam kerumunan orang.
Karena itu hamba Tuhan umum tidak boleh memimpin sakramen gerejawi, nggak boleh. Hanya hamba Tuhan khusus yang memimpin sakramen gerejawi, yang membaptis, yang memimpin perjamuan kudus, yang menikahkan, itu hamba Tuhan khusus. Kenapa kok dia punya kuasa menikahkan orang, memimpin sakramen, baptisan, perjamuan? Karena dia dipanggil, ditetapkan, dan dipilih Allah secara khusus. Lalu bagaimana hamba Tuhan umum, Pak, melayani? Ya, dia harus melayani. Tapi pelayanannya itu adalah pribadi ke pribadi, person ke person. Nggak boleh dikhayalak ramai, nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak dipersiapkan untuk itu. Maka kemungkinan salah tafsir, kemungkinan salah pengajaran, itu sangat besar sekali persentasinya. Kalau dia tidak sekolah teologi, lalu kemudian muncul di TikTok, menyampaikan firman Tuhan, apalagi itu firman Tuhan yang dilakukan itu dengan pembenaran opini lagi. Waduh, itu bisa jadi hamba Tuhan sesat itu. Iya. Jadi hamba Tuhan umum, kita ini masyarakat Kristen harus melayani Tuhan. Iya, wajib. Kita harus melayani Tuhan, kita harus menghasilkan buah, benar. Tapi dari pribadi ke pribadi. Bukan tampil di TikTok. Yang tampil di TikTok itu adalah hamba Tuhan khusus. Kenapa? Karena mereka memang dipanggil untuk berbicara kepada masyarakat banyak. Mereka dipanggil melayani karena mereka dipersiapkan sungguh-sungguh untuk mendalami firman Tuhan. Dipersiapkan sungguh-sungguh untuk mendalami firman Tuhan. Sekolah teologi, ya, mentalnya ditempa di asrama teologi, di STT, ya, emosinya ditempa, kepribadiannya ditempa, cara berpikirnya ditempa, cara berbicaranya ditempa, sistem pola hidupnya ditempa. Di sekolah teologi, dibentuk, seluruh hidupnya dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan. Itu hamba Tuhan khusus. Nah, hamba Tuhan umum bagaimana caranya dia ditempa moralnya? Bagaimana caranya dia ditempa oleh Tuhan berkaitan dengan intelektual teologinya? Bagaimana dia ditempa emosinya, cara berpikirnya? Dia harus dikhususkan masuk asrama teologi. Makanya itulah pentingnya sekolah teologi, mempersiapkan hamba Tuhan khusus yang nanti dipersiapkan untuk berbicara di orang banyak. Karena tanggung jawabnya besar berbicara di orang banyak. Kalau tubuh, jiwa, dan rohnya tidak dipersiapkan sebagai hamba Tuhan khusus, dia tidak boleh tampil di medsos, tidak boleh. Dia boleh melayani Tuhan tapi pribadi lepas pribadi. Dia ketemu orang di pinggir jalan, dia sampaikan firman Tuhan boleh. Ya, di dalam pembicaraan dia dengan temannya, dia sampaikan firman Tuhan boleh. Ya, karena secara psikologis dan secara mental, secara moral, berbicara di tengah-tengah orang banyak itu dampaknya itu sangat signifikan sekali. Karena itu tidak boleh sembarangan orang bicara di depan orang banyak, khususnya tentang firman Tuhan. Oh, kalau dia mau ngoceh soal psikologi silahkan lah. Kalau dia mau ngoceh soal manajemen silahkan. Mau dia ngoceh soal investasi keuangan silahkan. Tapi kalau firman Tuhan jangan. Dia harus masuk dulu sekolah teologi, ditempa hidupnya, ditempa rohaninya, ditempa emosinya, ditempa moralnya. Betul-betul dimurnikan dia. Dipilih, ditetapkan, dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Itu, ya. Saya enggak marah loh ini ya. Saya enggak marah. Aduh. Ya inilah ya dunia. Jadi Pak, terus bagaimana Pak itu dengan hamba-hamba Tuhan yang muncul banyak sekali di TikTok itu Pak? Hamba-hamba Tuhan muncul banyak sekali di media sosial Pak. Ya mau bagaimana?
Tetapi setidak-tidaknya mereka itu ada gunanya. Ya, orang-orang itu ada gunanya. Apa Pak gunanya? Menggenapi firman Tuhan. Apa Pak firman Tuhan yang genapi? Apa Pak firman Tuhan yang digenapi Pak? Bahwa di akhir zaman ini akan muncul banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, penyesat-penyesat palsu. Iya, menggenapi firman Tuhan, ya betul, menggenapi firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang digenapi yaitu iya, iya, iya. Ya, kalau ada yang mau komentar negatif silahkan. Kamu lihat dirimu. Kamu lihat dirimu. Ya. Karena apa yang kamu tunjuk kepada orang, itu akan menjadi hakim bagi dirimu. Ya. Siapa namanya ini? Ali ya. Iya. Dia akan menjadi hakim bagi dirimu. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian yang berikutnya, pembenaran opini yang berikutnya adalah penafsiran sewenang-wenang. Ya, penafsiran sewenang-wenang itu adalah penafsiran yang dilakukan tanpa metode hermeneutika. Itu penafsiran yang sewenang-wenang. Ya. Jadi menggunakan pendapat orang lain, pengajaran orang lain, ya tanpa ada pengujian, langsung diterima, langsung dibagikan, ya itu penafsiran yang sewenang-wenang. Ya, melakukan kegiatan eisegese, ya bukan eksegese, itu penafsiran yang sewenang-wenang. Nah, jadi penafsiran yang seperti itu tentu menimbulkan efek negatif yang luar biasa. Ya, menimbulkan efek negatif yang luar biasa. Jadi kalian harus terus melihat diri. Kalau tidak mampu melihat diri, minta orang lain untuk bisa membantu mengevaluasi. Itu penting sekali. Ya, membantu evaluasi itu bukan menghakimi. Ya, kalau menghakimi, ya itu seperti orang-orang yang memberikan komentar-komentar aneh itu. Dia akan dihakimi dengan apa yang dia katakan. Yaitu firman Tuhan katakan demikian. Ya, wah itu bahaya sekali. Saya sendiri pun tidak berani. Ya, kalau bukan dari kebenaran firman Tuhan, itu saya harus jaga betul. Nah, kalau yang tadi itu saya sampaikan itu kan firman Tuhan semua itu. Bukan perkataan saya, itu perkataan firman Tuhan. Dipanggil, dipilih, ditetapkan, itu firman Tuhan semua. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Tuhan Yesus menetapkan murid-muridnya. Murid-muridnya diajar selama 3 tahun pagi siang malam. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya pagi siang malam 3 tahun. Itu kalau dihitung secara akademis, itu masuk dalam program doktor teologi. Itu program doktor teologi. Jadi sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu masuk asramanya Tuhan Yesus. 12 murid Tuhan Yesus itu ya. Masuk asrama Tuhan Yesus. Masuk asrama sekolah teologinya Tuhan Yesus. 3 tahun. Pagi, siang, malam. Kalau pagi, siang, malam itu doktor teologi. Karena kalau cuman sekolah STH, sekolah S1, itu dari jam 8 sampai jam 1 kuliahnya. Tapi kalau dari jam 8 sampai jam 6 sore, dari jam 6 sore sampai tengah malam, waduh, itu bisa lulus S3 itu. Ya. Jadi, apa yang saya sampaikan itu semua dari firman Tuhan. Bahwa hamba Tuhan khusus, hamba Tuhan yang nanti menjadi rasul dan memberitakan Injil kemana-mana, itu hamba Tuhan yang dipanggil, dipilih, dipersiapkan, ditempa, digembleng, sebagai bejana sebagai tanah liat yang dipersiapkan untuk menjadi bejana.
Ada murid-murid Tuhan Yesus yang lain, Pak. 70 murid Tuhan Yesus, 500 murid Tuhan Yesus, 3.000 murid Tuhan Yesus. Perhatikan mereka ndak khotbah di sinagog. Mereka pelayanan pribadi, orang per orang, pribadi per pribadi. Ya, kalau tidak mengikuti aturan firman Tuhan, ya dia menjadi guru palsu. Dia menjadi hamba Tuhan palsu. Iya. Jadi semua yang saya sampaikan itu dari firman Tuhan ya. Jadi kalau saudara menilai apa yang saya katakan, berarti saudara menilai firman Tuhan. Waduh, bahaya sekali. Itu mengerikan sekali. Saya berdoa supaya saudara tidak dihukum oleh Tuhan. Oke. Pembenaran pribadi yang berikutnya adalah opini yang spekulatif. Jadi ada yang disebut dengan pemikiran-pemikiran spekulatif. Begini maksudnya. Pemikiran-pemikiran spekulatif itu begini. Ketika seseorang membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, lalu kemudian dari bacaan itu dia tidak mengerti. Dan ketidakmengertiannya itu tidak diobati dengan mencari buku-buku, ya, melakukan aktivitas eksegese, tapi dia beropini. Misalnya saja ada pertanyaan ketika dia membaca Kejadian pasal 3, kemudian muncul satu pertanyaan spekulatif. Pertanyaan spekulatifnya begini. Tuhan itu kan maha tahu ya. Bukankah adalah lebih baik ya kalau Tuhan itu langsung menegur Hawa supaya Hawa itu tidak memetik buah dari pohon. Nah, itu pertanyaan pertanyaan spekulatif. Nah, nanti bisa dijawab dengan jawaban-jawaban spekulatif. Jawaban spekulatifnya misalnya, ya mungkin Tuhan begini, mungkin ya. Nah, jawaban-jawaban spekulatif ini, itu yang disebut dengan opini spekulatif. Nah, kalau opini spekulatif ini kemudian dibenarkan, maka itu akan menjadi kesalahan eksegetik. Itu menjadi kesalahan eksegetik. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan. Nah, lalu eksegese yang benar, eksegese yang kritis itu yang seperti apa, Pak? Ya, eksegese yang benar, eksegese yang kritis itu adalah eksegese yang memperhatikan leksikal, gramatikal, kultural, teologinya, histori, geografi, studi kata, studi sintaks, studi latar belakang, studi konteks. Jadi eksegese yang benar itu adalah eksegese yang benar adalah hermeneutika eksegese yang benar adalah eksegese yang memperhatikan metode-metode hermeneutika. Begitu, ya. Nah, disinilah nanti kita banyak belajar metode-metode dan sekaligus juga metode-metode eksegese kritis. Sehingga di samping kita ditambahkan metode hermeneutik kita juga dapat mendapatkan ilmu baru dengan metode-metode hermeneutika kritis. Nah, apa contohnya hermeneutika atau eksegese kritis ini, Pak? Ya, misalnya berbicara tentang anakronisme semantik. Nah, nanti kita akan bicara tentang anakronisme semantik. Ya, ketika kita bicara tentang semantik, ketika kita membahas sebuah kata di dalam Alkitab, lalu kita melakukan pendekatan-pendekatan semantik, maka di situ akan ada beberapa sikap yang tergolong sebagai sikap anakronisme semantik. Nah, sikap aktivitas anakronisme semantik inilah yang nanti bisa memicu kesalahan eksegese. Nah, bagaimana nanti anakronisme semantik, apa itu anakronisme semantik? Yaitu nanti kita akan pelajari dalam kuliah ini. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Jadi, kalau ada kasus yang seperti ini,
Mungkin saya ulangi dulu ya pertanyaannya supaya teman-teman yang lain juga dapat mengerti konteks dari pertanyaannya. Jadi pertanyaannya begini. Fakta menunjukkan bahwa tidak seluruhnya khotbah itu benar. Ya, betul. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kita yang sekolah teologi, oke, kita sudah dibekali dengan ilmu hermeneutik, ya kita bisa tahu, wah khotbah ini kok sepertinya ada kelirunya ya. Tetapi kalau jemaat biasa yang tidak pernah mengenyam sekolah teologi, tidak pernah ikut dalam kelas hermeneutika, terus bagaimana caranya mereka itu bisa tahu khotbah itu benar apa tidak? Gitu. Bagaimana dia bisa mengamini sebuah khotbah? Kan dia harus menilai dulu khotbah itu. Dia harus mengkaji. Jadi selama dia mendengarkan khotbah itu, dia di saat yang sama juga dia harus membuat satu penilaian dari apa yang dia dengar. Ya, tidak harus ditelan mentah-mentah langsung. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang memang tidak memiliki kemampuan itu, ya, kemampuan eksegese dan hermeneutik? Nah, inilah pergumulan kita. Karena banyak dari masyarakat Kristen yang belum dibekali oleh pengetahuan hermeneutik dan eksegese. Nah, inilah salah satu kerinduan saya untuk hadir di TikTok. Ya, tapi walaupun saya punya kerinduan yang positif seperti ini, ada juga yang nyelinep masuk kasih komentar negatif. Iya. Ya, bagi saya enggak masalah. Ya. Tapi kasihan buat dia. Saya enggak masalah. Saya bisa senyum, saya bisa ketawa kok. Tapi kasihan buat dia. Oke. Jadi bagaimana? Ya itulah harus diperlengkapi. Bagaimana cara memperlengkapinya? Ya kita-kita inilah yang sudah tahu. Harus rajin terjun ke bawah, memperlengkapi masyarakat Kristen untuk bisa memahami, menguasai ilmu hermeneutika. Itu wajib kalau menurut saya. Wajib. Masyarakat Kristen itu tahu itu wajib. Karena bagaimana caranya mereka bisa menilai suatu pemberitaan firman kalau mereka tidak dibekali kemampuan untuk menilai? Nggak bisa. Nah, kalau kita tidak membekali mereka, apa yang terjadi? Mereka akan telan mentah-mentah semua firman Tuhan yang mereka dengar. Ya, masih untung ya kalau mereka mendengarkan firman Tuhan di gereja sendiri. Karena pengkhotbahnya mereka kenal, pengajarannya mereka tahu, masih satu aliran, itu masih untung. Tapi kalau mereka itu masyarakat Kristen yang lain yang mendengarkan firman Tuhan dari TikTok, tidak tahu pendeta siapa, apakah betul dia ini pendeta, apakah ini lulusan sekolah teologi apa enggak, dia juga nggak kenal, ya kan? Dari aliran gereja mana, dari denominasi mana, dia juga nggak tahu. Dia dengar saja khotbah dari dari media sosial dan dia tidak saring. Waduh. Aduh, saya ya ikut prihatin dengan situasi kondisi yang seperti itu ya. Karena itu ya kita harus rajin-rajin memperlengkapi masyarakat Kristen. Khususnya kita-kita ini yang ada di sekolah teologi yang sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan secara khusus oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Dulu waktu saya masuk ke sekolah teologi, itu saya diwawancara khusus. Jadi waktu saya masuk salah satu sekolah teologi itu, saya diwawancara. Yang wawancara saya, itu kurang lebih ada 10 dosen teologi, 10 pendeta. Jadi 10 pendeta itu, dia mewawancarai saya, dicek, dites, dinilai, apakah saya dipanggil Tuhan, apakah saya betul dipilih Tuhan, apakah saya betul ditetapkan oleh Tuhan. 10 pendeta,
10 dosen teologi menilai, dan setelah mereka yakin didoakan dalam doa dan puasa, baru saya diterima sebagai mahasiswa teologi. Jadi cara untuk menyaring mahasiswa teologi itu seperti itu. Jadi mereka terima formulir pendaftaran. Dari formulir pendaftaran itu mereka doakan, mereka berdoa, mereka berpuasa. Lalu dicek semuanya satu persatu, dilihat apakah betul orang ini dalam lamarannya, dalam formulirnya itu dia itu dipanggil oleh Tuhan sendiri, dipanggil oleh Tuhan ya, bukan emosi pribadi. Dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Dicek. Setelah dicek, diwawancara. Dan pada waktu wawancara tatap muka, itu yang tadi saya katakan, ada 10 hamba Tuhan itu mendengarkan apa yang saya sampaikan, yang merupakan bukti bahwa saya betul dipanggil, dipilih, dan ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, bagi masyarakat Kristen yang lain, itu kan mereka tidak masuk sekolah teologi, tidak masuk asrama sekolah teologi, ya kan? Nah, kitalah yang memperlengkapi mereka. Kita yang memperlengkapi mereka. Karena tidak mungkin kalau misalnya kita satu persatu mendengarkan khotbah lalu kita rekomendasikan khotbah ini baik gitu, kita rekomendasikan silahkan didengar. Nggak mungkin ya. Dalam satu minggu saja, dalam satu hari Minggu, kita tahu ada ribuan pendeta sedang berkhotbah di pagi hari. Bagaimana kita rekomendasikan khotbah yang begitu banyak? Nggak bisa. Ya. Maka cara yang terbaik adalah memperlengkapi masyarakat Kristen. Supaya mereka secara pribadi memiliki kemampuan, memiliki potensi, memiliki semacam ilmu yang dapat memperlengkapi mereka, membantu mereka untuk dapat mendengarkan dan memilah-milah pengajaran yang mereka dengar. Itu sama seperti gereja di Efesus. Tuhan Yesus katakan gereja di Efesus ini gereja hebat. Kenapa? Karena seluruh anggota gereja itu memiliki kemampuan untuk menilai mana pengajaran palsu, mana pengajaran yang benar. Tuhan Yesus katakan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu kamu itu hebat di dalam teologi, sehingga kamu itu bisa memilah-milah dan menolak pengajaran yang sesat. Itu jemaat di Efesus. Mereka betul-betul diperlengkapi dengan perlengkapan teologi yang luar biasa. Ya, walaupun jemaat, tidak masalah. Karena mereka juga adalah hamba Tuhan yang dipanggil secara umum. Mereka harus diperlengkapi. Gitu. Nah, itulah tugas kita yang sudah dipanggil secara khusus, yang diperlengkapi di sekolah teologi. Nah, ini tugas kita, harus memberitahu itu. Nah, ini salah satu yang sekarang sedang saya lakukan di siang hari ini. Menyampaikan itu kepada masyarakat Kristen secara bertanggung jawab. Begitu. Ada lagi? Oke. Nah, minggu depan ya, saya akan mengajarkan tentang penggunaan konkordansi. Jadi, pertama saya akan memperkenalkan kalian apa itu konkordansi, apa sebenarnya manfaat umum dari konkordansi, bagaimana cara menggunakan konkordansi secara umum, lalu saya akan memberitahukan yang terakhir, apa yang biasanya dilakukan sebagai suatu kesalahan yang biasanya dilakukan para hamba Tuhan pada waktu dia menggunakan pendekatan metode konkordansi untuk menggali firman Tuhan. Gitu. Itu minggu depan. Ya, itu salah satunya ya. Nanti untuk selanjutnya semua materi-materi nanti akan segera materi-materi perkuliahan hermeneutika akan saya kirimkan melalui WA group di WA kalian, WA kelas ini. Dan kalau misalnya ada file yang berpassword,
Nanti tolong diingatkan supaya saya juga kirimkan passwordnya. Begitu kira-kira. Ya, saya selesaikan dulu live di TikTok. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam live TikTok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya berharap apa yang saya sampaikan menjadi berkat buat kalian. Tuhan Yesus memberkati.